Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asih dan Bunda Asih, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Meskipun dalam kondisi COVID-19 ini, tapi kita tetap harus beraktivitas. Tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Oke Sobat Asih dan Bunda Asih, hari ini Bunda akan membahas tentang penggunaan gadget, atau gawai, atau mungkin kata sederhananya adalah handphone salah satunya ya. Dimana setiap hari Ananda di rumah sekarang dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh, yang dalam penggunaan pembelajaran itu medianya salah satunya yaitu via video call atau via pemberian tugas melalui handphone. Nah, akan sering sekali Ananda di rumah menggunakan handphone untuk mengirimkan tugas dan menyimak pembelajaran melalui handphone. Tapi yang paling sering itu adalah menonton channel-channel atau pembelajaran di luar pembelajaran lainnya untuk sekedar hiburan dan sebagainya. Bahkan yang paling parah itu adalah gamenya. Nah, penggunaan gawai atau gadget tersebut sebetulnya diperbolehkan untuk mengenal IT atau mengikuti perkembangan zaman. Namun karena pengawasan yang kurang, pengetahuan yang minim dari bunda-bunda atau orang tua, mengakibatkan anak menjadi kebablasan dalam penggunaan gadget tersebut. Alhasil bukannya memberikan manfaat, malah memberikan madarat atau kerugian. Salah satunya karena penggunaan gadget yang terlalu lama mengakibatkan kerugian pada mata, otak, dan anak. Yang paling parah adalah menjadi autis atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Sering ya Bunda memanggil Ananda ketika Ananda memegang handphone, tidak menoleh atau tidak menjawab, tidak menyahut dan sebagainya. Itu karena keasikan main gadget ya. Nah, di sini kita nanti akan bertanya kepada pakarnya ya. Nanti ada konselor di bidang penggunaan gadget, ada asesor pendidikan di bidang PAUD dan sebagainya. Nanti kita simak. Oke, siap, stay tune. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asih, ketemu lagi malam ini. Biasanya kita review itu siang ya, tapi berhubung hari ini sedang di event pelatihan, jadi beruntung banget nih ketemu sama orang-orang yang wow di bidangnya ya. Yang pertama nih, seorang asesor dari Brebes. Siapa ya namanya? Coba diperkenalkan. Saya Widya Ayu Marliana, saya guru SMP Negeri 2 Brebes. Oke, sehari-harinya sebagai? Saya sebagai guru bimbingan dan konseling. Saya konselor dari SMP Negeri 2 Brebes. Dan yang satu lagi nih, yang pakarnya di bidang pendidikan anak usia dini. Sudah tidak perlu diragukan lagi, ilmunya segudang. Kita tanya siapa dia ya? Silakan, siapakah ini? Saya Eva Farida, tugas saya sehari-hari guru kelas di TK Mitul. Ini bocoran lagi buat Sobat Asih. Yang satu ini konselor untuk anak didik, sebagian anak berkebutuhan khusus ya Bun ya. Satu lagi nih, asesor akreditasi untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sukabumi, tapi untuk visitasi bisa kemana-mana dia. Oke, satu pertanyaan untuk setiap benar nih tentang impact gadget terhadap perkembangan anak. Dari siapa dulu nih? Dari Bunda Ayu dulu, gimana Bun? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Sobat Asih Bun. Sobat Asih luar biasa. Hai. Baik, ternyata memang teknologi tidak bisa kita bendung lagi. Kemajuan teknologi begitu luar biasa. Maka tentunya karena ada kemajuan akan berdampak pada apa? Yang lebih penting akan berdampak kepada putra putri. Putra putri siapa? Putra putri kita semuanya. Karena apa? Kemajuan teknologi itu mau tidak mau sangat menarik perhatian anak-anak, terutama gadget.
Maka di sini perlunya peran penting orang tua untuk mendampingi putra-putri dalam penggunaan gadget. Nah, penggunaan gadget boleh asalkan ada batasan waktunya, ada aturannya, tidak dibebaskan dilewaskan sesuai dengan keinginan anak tersebut. Tentunya harus ada komunikasi yang baik. Kemudian bisa kita kontrol apa sih menu yang dibuka, apa sih yang perlu akan ditonton, karena itu sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Kenapa? Ketika anak sudah terbiasa menggunakan gadget, maka reaksi dia kepada kita kurang. Dia akan lebih asik dengan mainannya. Kita ajak komunikasi, nggak mau, diambil gadgetnya, dia akan menangis. Untuk itu harapan kami, Bunda tetap harus mendampingi putra-putrinya di rumah. Batasi penggunaan gadget. Lebih diutamakan apa? Komunikasi secara langsung. Adanya sentuhan. Paling tidak setiap hari, minimal dalam 1 hari bertemu dengan putra-putri. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan aktivitas apa saja sih yang dilakukan dalam 1 hari. Boleh pada waktu sarapan pagi, boleh pada waktu siang hari, atau pada malam hari. Minimal setiap hari bertemu. Dan berikan kata-kata yang positif, kata-kata pujian, kata-kata yang menyenangkan. Sehingga anak-anak akan tumbuh semakin hebat. Dan tentunya menjadi anak yang kita banggakan. Sekali ya. Jadi memang sebetulnya dari pendampingan mungkin ya Bun ya. Oke. Nah sekarang kita ke asesor kita nih di bidang PAUD. Bagaimana tanggapannya tentang impact dari gadget terhadap perkembangan anak usia dini, khususnya putra putri kita di rumah. Ya Bun. Oke, tidak banyak yang saya sampaikan karena sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bu Ayu itu udah melengkapi, udah lengkap, udah benar. Yang jelas contoh konkretnya aja kejadian apa yang ada di sekolah kami gitu ya. Ketika ada seorang anak masuk ke sekolah kami, begitu dia masuk ke sekolah kami, pas datang kita sapa, dia tidak pernah tidak ada kontak tidak ada aksi. Ketika ada aksi dia tidak bereaksi dengan apa yang kita berikan terhadap dia. Ketika dikasih salam, kita mengucapkan salam, dia tidak bisa menjawab, malah tatapannya kemana, kosong. Nah itu setelah kita tahu, kita bertanya kepada orang tuanya, kenapa anak ini terjadi gitu ya? Kenapa si anak sampai seperti ini? Orang tua tidak sadar, tidak tahu, tapi ketika kita wawancara, apa sih penyebabnya? Dulu pernah begini enggak? Ternyata orang tua bercerita, dulu ketika waktu usia 9 bulan, dia sudah bisa mengucapkan Bu, Ma, Fa, kata-kata seperti itu. Itu kan komunikasi yang baik ya, perkembangan yang sesuai dengan usianya. Namun karena ibu dan bapaknya seorang pekerja yang sibuk, jadi dua-duanya pulangnya dari pagi hari sampai petang hari dia baru bertemu anak. Ketika dia pulang ke rumah berantakan, mungkin namanya seorang ibu ya, naluri seorang ibu, semua pengen serba rapih ya. Makanya dia begitu datang si anak, kan pasti namanya anak rindu akan kasih sayang seorang ibu ya. Betul kata Bu Ayu, perlu sentuhan. Tetapi karena ibu capek dan melihat rumah berantakan, dia ingin rumahnya beres supaya anaknya diam, dan itu dia kasih gadget HP. Pertama dia memang asik, sehari 2 hari dia asik. Lama-lama dia sudah tidak peduli dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan akhirnya apa? Ketika usia 2 tahun yang harusnya dia sudah bisa berbicara, minimal dia bisa memanggil orang-orang di sekitarnya dia kenal, dia sudah tidak bisa berbicara. Apapun yang dia mau, dia hanya bahasa isyarat. Seperti itulah, itu adalah kisah sedih kita ya. Begitu besarnya pengaruh gadget bagi anak, dan mungkin ada sisi positifnya tapi lebih banyak ke sisi negatifnya. Makanya apa yang dikata Bu Ayu bahwa kita harus membatasi anak dalam menggunakan gadget. Itulah Sobat Asi, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Satu lagi nih, satu pesan untuk orang tua di rumah termasuk Sobat Asi ya.
untuk orang tua tentang penggunaan gadget. Bagaimana pesan terakhir? Ya. Baik bunda-bunda, tolong di dalam penggunaan gadget batasi. Karena anak-anak tidak membutuhkan itu. Anak-anak butuh perhatian dari orang tua, komunikasi, dan kasih sayang yang tulus. Sip. Oke, baik Pak. Orang tua perlu membatasi dan mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi sebatas itu masih dalam batas wajar. Jadi tolong bunda-bunda semua, sahabat ASI semua, perhatikan ya penggunaan gadget. Jangan sampai keterlaluan berlebihan yang akhirnya berakibat fatal ya. Nah itu. Nah demikian Sobat ASI bincang singkat kita dengan para pakarnya. Mudah-mudahan next time kita bertemu lagi dengan tema yang baru. Oke, salam ASI. Salam ASI. Dah. Oke Sobat ASI dan Bunda ASI, telah kita saksikan ya bagaimana cara menghindari ketergantungan terhadap gadget atau gawai dengan mengisinya dengan kegiatan bermain atau belajar di dalam ruangan atau di luar ruangan. Tapi ketika kita masih punya media di luar rumah, kita bisa menggunakannya dengan cara bermain di luar, tapi tetap dengan pengawasan dan bimbingan dari bunda-bunda semuanya. Anak akan senang sekali dengan eksplorasi kegiatan yang menyenangkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi jangan salah, bukan tidak boleh menggunakan gadget atau gawai, tetapi dibatasi dan menghindari ketergantungan terhadap gadget tersebut. Alhasil, gadget membawa kita manfaat yang begitu banyak dan menghindari kerugian-kerugiannya dengan cara pembatasan yang tepat dan penggunaan yang baik juga. Oke ya, lain kali kita sambung lagi di tema selanjutnya. Mudah-mudahan Sobat ASI dan Bunda ASI selalu sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita berikhtiar selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.